Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bunilah harap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu fikih untuk kelas 3. Materi selanjutnya yaitu tentang salat bagi orang yang sakit dan musafir. Anak-anak bisa membuka LKS-nya, ya, LKS-nya halaman 34. Anak-anakku yang manis, yang Bunila sayangi, mari kita mulai pelajaran kita dengan berdoa bersama. Semoga Allah meridhoi, Allah memberikan kita kemudahan dan ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Berdoa dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat materi yang Bunila sampaikan kemarin? Ya, kemarin Bunila memaparkan atau menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak dan sholat qashar merupakan sebuah rukhsah dari Allah atau keringanan dari Allah agar setiap umat Islam yang melakukan perjalanan tetap melaksanakan sholat. Nah, bagaimana jika kita sakit, Bu? Ya, dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat, bahkan ketika kita sakit sekalipun. Bagaimana caranya? Allah memberikan sebuah rukhsah, salah satunya dengan tayamum. Silakan anak-anak buka halaman 34, yaitu tentang ketentuan tayamum. Ketentuan tayamum. Tayamum ialah mengusapkan tanah atau tanah yang memiliki debu ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Jadi, ketika seseorang sedang sakit parah atau sedang sakit tidak bisa ke kamar mandi atau mendapatkan air, Allah memberikan sebuah rukhsah, yaitu dengan tayamum, mengganti air dengan debu atau tanah yang dia temui. Diperbolehkan seseorang bertayamum itu ada beberapa sebab. Jadi tidak boleh asal-asalan asal tayamum. Misalnya malas ke kamar mandi, saya tayamum di kamar aja, itu tidak boleh anak-anak. Diperbolehkan tayamum itu jika satu, karena sakit. Sakitnya itu dikhawatirkan kalau terkena air sakitnya akan semakin parah. Dan menurut dokter juga bilang seperti itu, jadi tidak boleh asal-asalan. Misalnya sakit gigi misalnya, dia tayamum, itu tidak boleh. Karena sakit yang dimaksud di sini adalah sakit jika terkena air, sakitnya akan semakin parah. Yang kedua adalah karena dalam perjalanan. Misalnya anak-anak mau keluar negeri nih, jauh ke Eropa misalnya. Nah, di situ ada waktu sholat yang harus anak kerjakan. Anak-anak bisa bertayamum di dalam pesawat. Yang ketiga adalah karena tidak ada air sama sekali. Diperbolehkan tayamum itu ada dasarnya anak-anak. Jadi tayamum itu diperbolehkan atas perintah Allah yang tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Anak-anak bisa melihatnya, bisa membacanya nanti dan sekaligus dibaca artinya. Ada di LKS atau buku kalian halaman 34 sampai halaman 35. Syarat dan rukun tayamum. Ada beberapa syarat sah tayamum. Seperti 1, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak mendapatkan air sedangkan waktu sholat sudah tiba atau sudah masuk waktunya sholat. Yang ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Yang keempat adalah menghilangkan najis yang menempel atau yang ada pada tubuh kita.
Rukun tayamum ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah niat. Niat melakukan tayamum. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah. Yang selanjutnya adalah mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah. Yang keempat adalah tertib atau urut gitu. Jadi tidak boleh kebolak-balik. Itu adalah rukun tayamum. Sunah-sunah tayamum yaitu 1. Membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Itu adalah sunnah tayamum. Yang kedua adalah menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan supaya tanah yang ada di tangan menjadi tipis atau ditiup gitu. Yang ketiga adalah mendahulukan tangan yang sebelah kanan. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima adalah membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum. Sunah-sunah tayamum yaitu 1. Membaca basmalah atau bismillahirrohmanirrohim. Itu adalah sunnah tayamum. Yang kedua adalah menghembuskan tanah dari kedua telapak tangan supaya tanah yang ada di tangan menjadi tipis atau ditiup gitu. Yang ketiga adalah mendahulukan tangan yang sebelah kanan. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang kelima adalah membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai tayamum. Batalnya tayamum. Yang pertama adalah setiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Anak-anak sudah hafal batal wudhu? Alhamdulillah, berarti anak-anak juga hafal dengan batal tayamum, karena batalnya wudhu sama dengan batalnya tayamum. Yang kedua adalah hilangnya sakit yang menjadi penyebab dibolehkannya tayamum. Tiba-tiba anak-anak sembuh dari sakitnya yang tadi, yang tidak boleh kena air, tiba-tiba sembuh. Alhamdulillah. Nah, mulai saat itu anak-anak harus wudhu. Kalau bertayamum, jadi tayamumnya batal. Yang ketiga, ada air, mendapatkan air sebelum sholat. Jadi gini, ketika anak-anak perjalanan mungkin tidak ada air, anak-anak bertayamum. Lalu anak-anak melakukan perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan. Setelah itu anak-anak melihat air atau mendapatkan air di kampung sebelah misalnya. Nah, otomatis tayamum anak-anak menjadi batal dan anak-anak harus melakukan wudhu dengan air yang sudah didapatkan tadi. Yang selanjutnya ada yang keempat adalah batalnya tayamum, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Anak-anak yang manis, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.